Baik, kita sekarang dari auricula tadi coba susur gua. Jadi di sebelah posterior dari tragus tadi kita menemukan lubang ke arah medial, ada foramen ke arah medial. Jadi ke arah medial karena itu panjang bentuknya seperti saluran, kita sebut kanalis. Pintunya disebut meatus absicus externus. Sampai suatu saat di dalam terowongan tersebut kita berhenti karena terhenti oleh suatu membran. Jadi ke arah medial mulai dari mulut lubangnya meatus absicus externus sampai ke membran timpani tadi kurang lebih 3,5 cm tadi, ya diameternya tentu menyesuaikan dengan individunya. Kita akan melihat bentukan seperti ini. Jadi bentukan ini kita lihat dari telinga kanan. Telinga kanan. Jadi kalau telinga kanan dilihat menggunakan alat atau enggak pakai alat, tapi pada umumnya sekarang ini menggunakan alat yang disebut otoskop, kita akan melihat kanal ini tertutup membran yang kita sebut membran timpani. Ya, Anda bisa bayangkan misalkan gelas, kemudian Anda beri tutup, kemudian Anda lihat tutupnya itu. Kita bisa orientasikan awal dulu ini kanan kiri, karena di sini kita lihat bayangan di samping yang menempel ke arah dinding dari kanal tersebut. Kita lihat bayangan struktur yang berada di telinga dalam. Dalam hal ini kita bisa melihat osikula pendengaran, tulang-tulang pendengaran ini yang kita bisa melihat bayangannya ke membran timpani ini. Ini dari sini kita bisa melihat tadi syaratnya dari awal, kanalnya arahnya kemana. Kita harus melakukan perasat tertentu, ditarik, posisikan kepala yang betul supaya ini bisa terlihat dengan baik. Karena nanti Anda melakukan tindakan, misalkan tindakan yang terkenal untuk membran timpani ini ada bombans di dalam telinga tengah, sakit sekali, harus Anda tolong segera. Ada tindakan namanya parasintesis. Parasintesis ini kan tidak bisa dilakukan di setiap tempat di membran timpani. Mana yang paling ideal ada. Nanti Anda belajar selanjutnya kalau pas di THT. Jadi Anda bisa lihat di sini ada bagian yang kencang, pars tensa. Pars tensa. Bagian besar ini bagian yang kencang, terus ada bagian yang lebih kendu gitu ya. Anda membayangkan kalau bermain drum sisian itu, kalau bautnya nggak kenceng kan suaranya jadi nggak keras, nggak kending gitu ya. Kalau dulu saya masih kecil main drum band, kalau kena hujan terus jadi kendor karena membrannya dari kulit, dipukul suaranya bek, nggak bisa dung, sama seperti itu. Nah, nanti ada fungsi-fungsi tulang ini bagaimana untuk membuat keras, bagaimana membuat kencang membran telinga ini, membran timpani ini supaya fungsinya bisa maksimal. Kita bisa lihat di sini ada tonjolan ini yang disebut umbu. Ya, umbu. Dari sini kan kita melihat bagian ini yang karena kanalis timpaninya arahnya ke arah tertentu, ada bagian yang memantulkan sinar paling besar karena kita meriksa biasanya pakai otoskop. Ya, sesuatu objek hanya terlihat kalau memantulkan cahaya. Jadi ini disebut cone of light. Dan daerah ini yang paling jelas. Kita juga bisa membayangkan di sini ada tulang pendengaran itu yang paling lateral adalah malleus. Jadi ada bagian malleus yang disebut manubrium osis male ini, yang nanti kita bisa lihat di sini ada tonjolan kolateralnya ini, processus lateralis ini.
yang memberikan tonjolan di daerah sekitar jam 1, jam 2. Jadi untuk bisa tahu struktur masing-masing, buat saya syaratnya yang pertama satu adalah orientasi. Nggak mungkin ini akan kita sebut kalau kita nggak tahu ini adalah membran timpani dari kiri atau kanan. Terus biasanya saya lanjutkan pertanyaannya, dilihat dari mana gitu ya. Kan membran timpani bisa dilihat dari dalam telinga tengah atau bagian telinga bagian lateral. Ya kalau seperti ini berarti aspektus lateralis. Dilihat dari lateral. Baru nanti kita bisa menentukan struktur-struktur yang nampak di situ seperti apa. Baik, saya pikir itu kita mencapai titik batas antara telinga luar dan telinga dalam. Chapter selanjutnya setelah menembus batasannya membran timpani ini nanti akan dibahas pada sesi bahasan telinga tengah. Terima kasih teman-teman semua. Mudah-mudahan ini jadi trigger kita bersama untuk senantiasa belajar dan nanti akan bisa bermanfaat bagi kita sendiri. Kita bisa loh sakit telinga sewaktu-waktu, buat orang-orang tercinta di sekitar kita, buat pasien-pasien kita ya, atau buat siapa saja yang bisa kita bantu. Apa saja yang bisa kita bantu. Kapan hari kucing saya telinganya sakit ya karena saya tahu dikit-dikit seperti ini ya, saya buka, saya coba lihat, saya bersihkan. Baik, terima kasih, sampai ketemu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.